Akhil Fadil Al-Alim Al-Alamah Al-Musannif Al-Mujahid Al-Hajim. Ini pendobrak ini, Romo Ki Haji Imaduddin Abbas Usman. Semoga sehat, Kiai panjang umur. Luar biasa jenderal kami Pak Kiai Nur Wahid, saudara kami mantan ketua PKS yang sudah ke rumah, dan Kapolres, Bupati, semua yang hadir, hadirin hadirat rahimakumullah. Ada Kiai Muharrar, ada Kiai Tubagus Nur Fadil, gak kenal ini ya. Saya bersama penyanyi, semoga kita sehat panjang umur. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya sangat setuju harus ada rekonsiliasi, harus ada kerukunan, harus terus upayakan persatuan. Tapi bagi kami nggak ada rumus rekonsiliasi, nggak ada rumus bersatu rukun kalau ada pengkhianatan, kalau ada akal-akalan, kalau ada yang palsu-palsu, kalau ada yang bohong-bohong. Mohon aparat jangan paksa kami rukun kepada pengkhianat. Enggak bisa. Jangan paksa kami rukun bersatu dengan zalimin wa dhalamah. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu sedikit pun condong, apalagi kumpul bersatu. Jangan kamu sedikit pun condong kepada orang-orang zalim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan keturunan Nabi, ngaku-ngaku keturunan Nabi, itu namanya bohong, itu namanya khianat. Mohon aparat Polri jangan ngundang mereka. Kami disuruh bersatu, tapi aparat bersekongkol dengan mereka. Kita duduk bersama clear, baru bersatu, baru guyub rukun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan paksa kami rukun, bersatu, saling setuju, saling ittifaq dengan kelompok yang terbukti memalsukan sejarah bangsa. Nama-nama pahlawan dirubah dengan nama nenek moyang mereka. Sejarah berdirinya NU ditambah-tambah, dan itu bid'ah di dalam NU karena nambah-nambah. Bid'ah dalalah. Makam Keraton Jogja dipindah. Nggak bisa bersatu dalam kebohongan, nggak bisa bersatu dalam kepalsuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Malang, di mana-mana ada makam yang dulu tidak ada, lalu diada-adakan. Setelah dibongkar bangunannya, maesannya, ternyata ya tanah tok, nggak ada makamnya. Di Lamongan Selatan itu ternyata kuburannya kewan. Mohon rakyat Indonesia yang PWI atau yang tidak PWI, yang NU atau yang lain-lain, yang Muhammadiyah, yang PKS, ayo sepakat memerangi kebohongan. Jangan malah rangkulan dengan kebohongan. Jangan biarkan PWI LS sendirian. Nanti kalau kita sendiri,
lalu ada pihak menggerakkan kelompok lain, terus bentrok dengan kami, yang rugi kaum pribumi, diadu sesama pribumi, yang mereka enak-enakan. Ayo bersepakat lillahi ta'ala, yang tidak benar namanya batil, yang tidak hak namanya dolalah. Jangan dukung yang tidak benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang jahit merah putih siapa? Jelas Ibu Fatmawati. Pengarang lagu Indonesia Raya jelas W.R. Supratman. Siapa yang mengarang gambar Garuda? Semuanya jelas. Lalu tahu-tahu belakangan katanya mereka semua. Dan saya yakin Densus tahu. Ayo bergerak cepat, segera membuat sejarah nasional, kita revisi yang palsu-palsu, dan setelah jujur semua, mereka pun juga mau jujur. Ayo di dalam kejujuran kita ngerangkul mereka, nggak apa-apa, kita ayomi mereka, nggak apa-apa, kita biasa hormat tamu, Pak. Mereka kamu kita perlakukan dengan baik, asal ojo ngakali kamu sejarah, asal jangan nyolong, maaf, kekayaan nasional. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, dalam fikih yang diikuti NU, PKB, P3, PKS, merujuk pada hadis Bukhari Muslim, membangun di pemakaman umum hukumnya haram. Kalau nggak percaya tanya Muhammadiyah, kalau nggak percaya tanya PKS. NU juga mengharamkan kan. Tapi gara-gara Ja'far Al-Kaf disebut sebagai wali besar dan katanya keturunan Nabi, akhirnya makamnya di Kudus dibangun. Kalau dolalah ya dolalah, meskipun dihadiri menteri, bukan hanya di Kijing, dibangun Cungkup agak besar, akhirnya mengorbankan sekian banyak makam. Dan ketika mereka ziarah, duduk di Cungkup itu, sejatinya mereka ngelunggui makam. Dan yang dilunggui itu makam kiai, yang dilunggui bisa makam hafid Quran, dan bisa jadi duduknya persis di atas, maaf, dan itu menutup 51 makam pribumi. Setiap berziarah ke Ja'far Al-Kaf, berangkat ke Cungkup, menginjak-injak makam 51 makam itu. Mereka nanti setelah ziarah lewat cor-coran itu lagi-lagi menginjak-injak 51 makam. Bagi yang menghalalkan, baik NU, Muhammadiyah, PKS, mohon mana dalilnya? Kalau dalil yang mengharamkan duduk di atas ada, tanya jenis satu, apa itu? Tauhid siabah, wa ta'lusu ila jildi. Kalau kamu tersebut di makam, ada tempat duduk, terpaksa duduk di atas api, sampai celananya kena api, tembus sampai kulit. Tapi itu tidak, daripada kamu ngelunggu kuburan, nggak boleh sengaja duduk di api. Tapi makam yang ditutup, yang sengaja dibangun, katanya untuk menghormati alat yang katanya wali, katanya keturunan Nabi itu. Tapi nyata-nyata, wah, boleh pelaku barang haram. Satu, membangun di atas makam umum. Yang kedua, bangun Cungkup, punya makam banyak dia, angkat bangun, menginjak 50. Kalau begini, dan kami dijajah terus, maka bumi diinjak-injak, kami kalah-kalah, terus dipaksa besar, apa ini? Kalau saling menghormati, berdiri sama diri, duduk sama rendah, saling memberikan harga yang baik, tidak ada yang kebohongan, nggak ada yang bohong, nggak ada yang anak. Ayo bersatu, siap posisi, asal di atas prinsip kejujuran, keadilan, anak, dan karena kita Islam di atas prinsip nilai yang ada dalam syariat Islam. Allahumma shalli alaihi. Saya yakin apa kamu harus Muhammad
Muhammadiyah sampun maos, sampun maos bahwa mereka yang aku keturunan Nabi, yang lazim disebut Ali, yang lazim disebut Habaib, antara lain katanya kakek mereka semalam bisa mi'raj 70 kali. Kalau yang begini nggak kita nyatakan sesat dan harus kompak, Depak harus berani menyatakan itu sesat, MUI harus menyatakan itu sesat, NU Muhammadiyah PKS harus menyatakan itu sesat. Mbah Hasyim Asy'ari dawuh, man idda'a annahu urija bihi ila sama faqad kafar. Siapa yang klaim mengaku-ngaku kata dia mi'raj ke langit sampai tidur muntah seperti kafir, maka hukum muntah. Jangan paksa kami bersatu dengan mereka yang merusak akidah kami. Wassalamualaikum. Quran dawuh wala taqzir innahu kana fahisha. Dan kamu dekat-dekat sungguh itu perbuatan yang kecil besar-besar. Pemin muqaddimati zina ay qurban zina, termasuk bentuk dekat-dekat zina, melakukan mukaddimahnya zina, orang cium-ciuman, maaf, megang susnya. Saya yakin MU mengharamkan yang susnya berbuat. Saya yakin MUI mengharamkan. Saya yakin PKS Muhammadiyah mengharamkan. Tapi orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi itu dalam kitab mereka menulis tokoh mereka akan wali besar. Itu kalau keluar rumah melihat perempuan sulit pakai langsung masuk biar cepat haji wali. Kami NU Muhammadiyah wanti-wanti kepada santri, wanti-wanti kepada jamaah, wanti-wanti umat, ayo bertakwa kepada Allah, ayo akan perintah Allah, ayo tahu larangan Allah, takutlah kamu pada neraka, wattaqun nar allati waquduhan nasu wal. Kami berupaya keringat menemukan nilai ketakwaan supaya benar-benar takut Allah. Itu anak-anak ini benar mereka, maka mereka maksiat nggak apa, sampai mati mungkar pun nggak apa-apa, karena mereka bisa memadamkan api. Ibu mereka sampai mati maksiat terus, asal hebat pada mereka, sebab mereka mengiming-iming dan akan bisa memadamkan api. Ini sesat. Kalau NU Muhammadiyah orang sodik saja, orang-orang jujur saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wong-wong sing padha iman, sira kabeh bertakwalah kepada Allah, dan kamu harus senantiasa bersama-sama orang yang shadiqin, orang yang jujur. Mengatakan neraka tidak panas, bohong. Mengatakan bisa memadamkan neraka, bohong. Al-Quran dawuh wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kamu pada neraka yang bahan-bahannya manusia dan kamu. Neraka panas muslim akhirat, siksaan yang paling enteng. Itu orang disuruh masuk jahanam, disuruh pakai kompen bangkiat untuk meragasi, tapi karena saking panasnya sudah pakai bangkiat, menyatakan neraka sangat panas. Ijma ulama menyatakan neraka sangat panas, harus berdoa supaya terhindar dari neraka. Berdoa wakina ada benar. Tahu-tahu umat diracuni, asal bermahabbah pada kami aman. Asal ikut kami maksiat sampai mati aman. Sebab kakek kami bisa memadamkan api. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersatu, tapi jangan ada yang merusak Islam. Monggo bersatu, tapi jangan ada yang khianat. Monggo bersatu, tapi jangan ada yang rampok negeri ini. Kalau kami tidak bersatu dengan para perampok, para khianat, itu siapapun tidak bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahmatullah, nyuwun sewu. Kita NU Muhammadiyah
pokoknya sampai kaya mengajarkan rukun Islam 5, rukun Islam 5, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Tapi di bukunya para baik ini menambahkan rukun Islam nomor 6. Rukun Islam nomor 6 kata mereka mencintai, menjaga kota ini. Kurang wahid. Buku-buku tadi mau dikumpulkan di Kompas. Orang-orang yang aku pernah diterima. Buku ini kau yakini, buku ini kau ajarkan pada umat, atau disepakati pada. Kalau mereka sepakat, ayo buku ini dibakar. Semua pakai pendatangan organisasi NU, kop organisasi PBI, kop organisasi Muhammadiyah, kop organisasi RA, kop Bidalawiyah, kop organisasi PKS. Semua membuat. Kalau begitu, ayo bersatu. Paham apa enggak ini? Kita enggak ingin tengkar kan? Tapi kita enggak mau persatuan semu. Apa persatuan semu? Kelihatannya bersatu, tapi masih khianat. Pak Nur Wahid, Pak Sinten, PKS, Pak Saiful, nyuwun sewu, melihat tanda-tanda indikasi punyai istrinya Pak Wahid selingkuh, khianat, istrinya Pak Saiful selingkuh, khianat, hati masih memar dan dia belum tahu pada selingkuh. Kalau Wahid dinasihati, monggo bersatu rukun, ya insaf. Satu itu harus berdisik. Saya harus taubat dulu. Masalah dengan Muhammad. Tapi dicangkelat tentang Dewan Syariah guys. Kenapa yakin rukun Islam? Yang keenam meyakini wajib mencintai dan takwa. Ini kalau PKS tidak menghadapi sesat, PKS tidak sesat. Ayo kembali kepada Quran Sunnah dunia Islamu ala khamsin. Syahadat ya Allah la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'i zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil bait mastata'a ilaihi rukun Islam itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menurut kita semua NU Muhammadiyah wukuf di Arafah bahwa itu di Ka'bah, Ka'bahnya di Masjidil Haram, satu di Marwah, Safa Marwah di Haram, Masjidil Haram di Mekah. Lalu kalau ada yang haji umroh cukup di Jember sesat, haji umroh cukup di Niat sesat, haji umroh di Ngaman sesat, haji umroh cukup di Taim sesat. Ayo lebih tegas, PI tegas, MI tegas, Muhammad tegas, kita tegas tegas. Al-Quran Sunnah yang tidak sesat. Bahwa haji itu tempat yang kami sebut tadi, wukuf Arafah, tawaf di Ka'bah, Sa'i Marwah, tempat di Mina, Pulau Wusta, Kota, mabit di Mina, itu sudah semua alek. Hadisnya Sahih Muslim, khudu anni manasika. Kalau itu melakukan manasik, ambil ajaran manasik dari saya. Jangan kalian. Karena itu sudah mujma alek. Siapa yang mengajarkan manasik, tidak itu namanya murah. Karena menselisih sesuatu itu, menselisih yang mujma, bahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Pakai tetap monggo berwirid bagus, monggo bertaruh bagus, tapi jangan sembarang orang kau jadi mursyid. Syarat mursyid satu harus alim. La yanbaghi an yakuma fi hadzal maqam ay qawl irsyad illa man istama'a alaihi salatu hisab. Kata kita menakik boleh orang menjadi mursyid hakikoh, jadi mursyid internasional yang jaraknya dari sini fisik tempat. Kenapa membiarkan dia tetap jadi mursyid? Kenapa MUI membiarkan dia tetap mursyid? Ayo negara hadir, ayo lewat MUI negara hadir menyelamatkan umat. Nawuso aja kata baca kata sorobnya kacau. Di dunia pesantren ada kaidah malam ya'rifin nahwa la yusaku bi kalami. Orang yang enggak menguasai nahu sorob
fatwanya nggak bisa dipercaya, apalagi jadi mursyid. Lah repotnya pemerintah memfasilitasi. Mohon. Ayo duduk bersama, membuat standar kemursyid, membuat sertifikat. Ya kan undang orang menjadi mursyid, fikirnya ini suruh baca Wahab beberapa halaman. Ada para mursyid. Wahab terlalu berat, mau ini berat. Kalau itu saja gagal, jangan jadi mursyid. Mursyid itu adalah murid kepada mursyid. Bilang apapun wajib dipercaya. Kalau mursyid alim, nafsi orang salah, mensalah hati salah, berkata salah, semua wajib percaya. Tidak salahnya. Ayo, kita sekolah, kita rekonsiliasi, oke. Kita bersatu sangat oke. Tapi jangan ada bohong. Jangan ada yang curi-curi sekarang. Jangan ada pergi. Pengkhianatan. Hati kami masih sakit ketika guru besar kami Hadrat Syekh Ki Muhammad Hasyim Asy'ari dikatakan Ki Hasyim bodoh nol. Ki Hasyim Asy'ari bodoh nol. Kok nggak ditangkap? Yang bilang itu dari golongan Bali. Islam di Nusantara ini mazhabnya Syafi'i, akidah Asy'ari, Ahlus-Sunnah. Torikoh Nahdlatul Ulama Abil Hasan Asy'ari, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, takwaknya Al-Ghazali, cara memajukan Islam dengan keislaman pakai acara wali, itu mulia Islam di Nusantara, Syafi'i, Asy'ari, Qadiriyah, Qasyariyah. Tapi dari kembali karena Islam Nusantara sah, Islam Nusantara ada. Kalau kayak begini tahu cukup, boleh. Kalau dibiarkan pemerintah membiarkan kesehatan. Kalau sudah begini, yang lain wajib ngomong. Idza summa ashabi falana ahlu hadhihi al-ummah awala al-kalima illa ba'd al-bidah summa ashab falana ahlu hadhihi al-ummah awala fadhur anna inna faman lam yaqul fa alayhi ratullah. Kalau kesesatan sudah mereka, kebatilan sudah mereka, maka yang punya ilmu wajib berbicara, yang punya kekuasaan wajib berbicara. Al-Qiyam saja dia dilaknat Allah. Ayo ayat bahwa mereka begini, ayo Muhammad terlibat bahwa dia begini, ayo PKS terlibat bahwa yang begini. Kalau dia akan hilang Allah. Memperhatikan dengan itu. Islam Nusantara dibilang sesat. Sini Al-Sunnah, Syafi'i, Al-Hambali, Al-Maliki, Al-Adab dibilang sesat. Yang suruh ikut bilang si Kopi, Bali, suruh ikut Ikhwan, suruh ikut Kita, suruh ikut Yaman Terawali, Yaman Samsi, Zadiyah, Partainya Komunis, Indonesia, ini kembalikan dan kawasan berbagai negara Islam Nusantara Afrik. Kami cari bersatu. Orang yang kayak begini, kalau bahasa Gresik, kami jangan dipaksa ikut orang yang cocoknya kayak begini. Kalau Gresik ini kan Cirebon. Ayo kita tekan, pulang kita berkata, mempertahankan itu, berkata jadi karena Utsman bin Yahya. Lalu sekarang jadi begini lagi. Mohon NU jangan bolo mereka. Ke depan setelah muktamar, bersihkan NU dari para pengkhianat. Anda siaran dan dia Rahman dengan D3, siaran pulang PKS, atas dasar pengkhianat. Hadirin rahmatullah. Lalu mohon, kita yakin kalau sudah tidak setaubat, taubat itu sampai sekarang. Nabi bersabda, Inna Allah taubata atid malam yurghib. Allah diterima taubat hamba asal belum sekarang. Tapi dalam apa yang mereka mengatakan, ikuti sampai maksiat sekarang. Sesudah kamu pukul, isi satu barang. Ayo yang ini barang pengeluarannya. Jangan hanya pilih itu. Kembali pada musik. Kemudian Imam Bukhari ketika dapat hadis. Nanti mana ini? Dari dia kerunya disuntik. Sampai rumahnya. Ternyata si Tuhan ini menipu enggak? Ngakali kan? Dia dipanggil rumput. Setelah sekali rumput tidak dibuat. Berarti orang ini menipu enggak? Membohongi enggak? Itu hasil langsung tidak oleh Tuhan. Dinyatakan hadis hadis palsu karena orang yakin. Sekali bohong hadisnya riwayat kalah. Ini orang ratusan bohong memasang Nabi. Ratusan kali bohong memasang segala. Jangan pahlawan nyata-nyata kaget. Jangan lagi aneh. Kaget agak aneh. Kok yang si orang sing dari musik. Terus pakai
Kami benar, benar. Ayo ada yang kami. Ada sih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Yang tadi kata mereka ada orang mati setelah berapa bulan istrinya hamil. Kalau menurut Pak Wahid dia ada hamil istri lain. Tapi mereka tidak mau keadaannya ini zina. Akhirnya mereka ngarang suaminya yang mati datang kamar istrinya. Istrinya sedang lembaga Al-Qur'an lagi. Kalau ada yang tidak bingung. Mereka saya betul. Allah, Allah di pulau. Kalau sangat masuk, paling masuk sudah kamu. Tentu sangat mau tenang. Dia jawab saya ada Jumat. Sama Pak, tapi Jumatan 12 maka masih jam 8. Kalau kamu Jumat di sini, katanya macam pertama kamu memang tidak. Yang kedua, tak mungkin dengan Jumat. Jangan kemana dibohong begitu. Dan kalau kami mungkin memberikan pencerahan, mohon para pakai, jangan di PBNU tidak. Mohon PBNU, mohon diresen. Apa tahunya yang akan beri baca? Apa tahu apa harus itu yang akan benar? Enggak. Agar mereka saya lalu disebut dari dulu seorang berani, ahli berani kok. Kalau Imam Bukhari benar, karena kulil haqqo. Ghazali juga di penjara karena kulil haqqo. Ki Agus Salim juga di penjara karena kulil haqqo. Bahkan turun berani Imam karena kulil haqqo. Nah, kalau enggak berani, enggak berani karena menganggap mereka keturunan Nabi gitu loh. Khawatir kualat gara-gara Kiai Imad ini akhirnya Kiai Nur Fadil nggak takut kualat juga. Kiai Muharrar yang dari Mukhibin Akut dan memang akhirnya kebatilan mereka terbongkar dan sedikit-sedikit umat bisa kita selamatkan. Semoga yang lain segera bertaubat. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kota yang paling mulia itu kota Makkah Madinah, bukan Tarim. Tapi di buku mereka bilang kota yang paling mulia itu kota Tarim. Wani NU menyatakan kota Tarim melebihi Mekah Madinah. Wani Muhammadiyah berfatwa kota Tarim mulianya melebihi Mekah Madinah. Berani PKS berfatwa kota Tarim melebihi Mekah Madinah. Pantun Pak Saifu ngarani kota Tarim kemuliaannya melebihi Mekah Madinah. Berani? Dan harus ayo bareng-bareng kita katakan sesat pendapat siapapun, ngaku keturunan siapapun yang mengatakan ada kota kemuliaannya melebihi tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW atau melebihi Madinah tempat dimakamkannya jasad mulia jasad Nabi Muhammad SAW. Gak ada kota melebihi Makkah Madinah, tapi ajaran mereka kota Tarim melebihi mereka. Banyak mereka nggak mau haji, alasannya anak asul roihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Tarim. Kenapa nggak pergi ke Mekah? Saya di Tarim setiap hari mencium bau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus ke Mekah? Di sini ada bau Nabi. Sampai begitu. Yang katanya Mi'raj itu kalau Nabi sebelum Isra dibedah ini, maka air Zam-Zam disutikan hatinya. Kata mereka sebelum Isra Mi'raj, sebelum Mi'raj, katanya juga dibersihkan di Masjid Pak Alwi apa ya begitu. Kayak Nabi dibersihkan dengan air Zam-Zam. Sungguh kayak begini cerita-cerita sesat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyuwun sewu, tadi ada yang baru juga. Ziarah di sana, entah makamnya siapa. Itu katanya sama dengan ibadah 70 tahun.
Monggo PKS bareng NU, bareng PWI, bareng MUI, bareng Muhammadiyah, bareng Kemenak, duduk bersama mengkliping semua kesesatan itu. Terus kita fatwakan bareng-bareng. Biar daya dobrak untuk melawan kebatilan itu semakin kuat. Dan nanti pihak pemerintah punya alasan Pak Wakil nanti untuk rapat dengan kejaksaan dan yang lain-lain menfatwakan golongan ini sesat. Nah gitu loh. Kalau PWI itu yang gak kuat, apalagi PWI melarat-melarat gitu. Panitok tadi. Terus begini, sudah sering kami sampaikan. Dibahas. Karena ada yang ganjil, ada yang janggal. Satu, Pak Saiku, Nabi itu Mekah, mereka Yaman. Nabi sukunya Quraisy, mereka sukunya ada yang Hadrami, Qahtani, Tamimi, Habsi. Orang dari suku yang beda. Lalu klaim kami keturunan Nabi. Iku carane percaya piye gitu loh. Orang Papua dengan Nabi jelas-jelas beda suku, beda bangsa. Tapi orang Papua ngaku keturunan Nabi gitu loh. Terus ya apa cara percaya itu? Halo? Kalau kayak Said Maliki sama Mekahnya, sama-sama Quraisynya. Kalau orang meyakini Said Maliki keturunan Nabi, sama Quraisynya, gagah, ganteng, Nabi Fatona, Said Maliki cerdas luar biasa, hafal ribuan hadis, Nabi dermawan, Said Maliki juga dermawan, santri nggak pakai bayar. Orang kayak Said Maliki itu loh, kalau disebut keturunan Nabi, Kiai Imad gampang terima itu gitu. Halo, ini orang sukunya beda, marganya beda. Nabi marga Al-Hashimi, mereka Al-Atos, Al-Empu, Al-Atos, Al-Aidrus dan macam-macam. Karakternya beda. Nabi sering memberi, mereka minta. Tanya Pak Muharrar, pernah diminta ya apa enggak? Nabi cerdas luar biasa, Nabi lemah lembut, lalu mereka ngamuan. Mari asah golok, mari asah pedang, perang, perang sesama Muslim, perang sesama anak bangsa. Ngamuan, karakter beda, sifat beda, kecerdasan Fatona jauh, suku juga beda, lalu minta diakui keturunan Nabi tanpa mau dikaji, tanpa mau diteliti. Terus bagaimana cara kita percaya? Halo, setuju dong meneliti nasab mereka? Setuju, karena janggal itu. Janggal lagi. Ada berapa kiamat? 100 ya, berapa yang sudah tes DNA? 180 habaib sudah tes DNA, hasilnya bukan Quraisy, haplonya G. Kalau suku Quraisy J, suku Quraisy J. Dari data ilmiah biologis, ini barang kasat mata, nyata suku mereka beda dengan Nabi. Mereka J, suku Quraisy J. Nggak mungkin keturunan Quraisy, wong beda. Malah bisa-bisa Pak Saiku yang J. Kami nggak tahu orang Cirebon, siapa tahu masih anak cucu Mbah Said Gedongan. Anak cucu Mbah Said Gedongan nanti naiknya juga ke Sarif Hidayatullah. Coba aja tes DNA, siapa tahu J. Dari Genggong
cucu dari Ki Hasan sudah tes DNA J. Ada berapa kiai yang sudah? Katanya banyak sudah. Malah J. Sekali lagi, mereka perlu dikaji dan kita ragu karena memang janggal. Janggalnya lagi, maaf, si Bahar pernah ngaku aneh keturunan ke-28. Lalu diralat 29. Lalu diralat bapak aneh keturunan 33. Berarti aneh 34. Diralat lagi aneh keturunan 38. Orang ngomong berubah-ubah begini, mosok ya dipercaya semua. Masalahnya aneh-aneh. Terus nyun sewu, ayo hitung-hitungan. Sekarang hijriahnya 1447. Kalau ada yang ngaku keturunan ke-30 aja, itu kita tinggal membagi 1447 dibagi 30, ketemunya sekitar 49. Orang yang ngaku keturunan ke-30, berarti rata-rata jarak ibu melahirkan itu umur 49. Padahal biasanya perempuan 21 nikah, 22, 23, 24, 25, 26 punya anak. Jarak antar anak dengan orang tua likuran 23, 24, 25 wajar. Tapi kalau katanya keturunan ke-30, berarti jarak antar nasab 49 tahun. Di Jawa Timur, perempuan umur 49 punya cucu. Bukan lagi jarak anak dengan orang tua, itu jarak cucu dengan nenek dan kakeknya. Kayak begini loh Pak Syaikhul, apa enggak janggal kayak begini? Dan kalau janggal masa dibiarkan, dipercaya saja? Ya enggak lah. Kita wajib menjaga kesucian nasab ahlul bait. Wa yutahhirakum tadhir. Allah ingin menjaga kesucian kau wahai ahlul bait, supaya ahlul bait tetap suci. Jangan biarkan, tak ulangi, supaya ahlul bait tetap suci, jangan biarkan sembarang orang ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi tanpa kurang dua lagi. Ini jagonya Kiai Iman. Selama 500 tahun nggak ada satupun kitab nasab yang menyebut habaib ini dan nenek moyangnya keturunan Kanjeng Nabi, nggak ada. Lalu abad 9 ditulis buku Al-Burqatul Musiqah, katanya lewat mimpi mereka keturunan Nabi. Konco PKS banyak yang eksak, konco PKS banyak yang berlatar belakang MIPA, matematika, ilmu pasti. Sakit boten dipercaya. 500 tahun nggak ada data, tahu-tahu ditulis di karang kami keturunan Nabi tanpa ada data. Lalu kita disuruh percaya, yang nggak bisa lah. Lalu nyun sewu, saya nggak usah menyebut, ada tokoh yang jadi imam, ngunggah nasabnya, yang di Pasuruan ketua abai juga sudah mengunggah nasabnya. Oleh teman-teman diteliti, dicermati, ternyata ada dua yang janggal Pak Said. Kejanggalan pertama, di nasab mereka resmi berdok Robitoh Alawiyah. Kejanggalan pertama, jarak bapak dan anak 3 tahun. Apa yang bisa dipercaya? Kejanggalan kedua, anaknya lahir lebih dulu daripada bapaknya. Nah kayak begini-begini loh. Masuk Jenderal Wahid suruh percaya? Ya nggak bisa. Dan yang paling akhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seringkali mungkin Pak Muharrar sama, saya juga sama. Ulun itu ditamoni, kalau nggak salah namanya Habib Ali, dari Bondowoso ke rumah. Dawuh begini, Kiai,
Jenengan nggak usah percaya dengan itu. Dengan itu. Loh, kenapa? Itu sepupu saya. Itu juga sepupu saya. Kalau sepupu dia keturunan Nabi, saya juga dong. Karena sepupu, kalau dia keturunan Nabi, saya juga keturunan Nabi, sepupu. Tapi kenapa saya nggak dianggap keturunan Nabi? Saya nggak punya sertifikat. Kata Habib Ali itu, dia bayar dia. Saya nggak kuat bayar. Pertanyaannya, orang yang punya sertifikat nasab, tidak dengan cara diteliti, tapi dengan cara bayar, diterbitkan surat. Apa itu valid? Apa itu akurat? Apa itu bisa dipercaya? Lelek ngono dipercaya ya kebacut. Belum lagi penyimpangan lain. Kalau kita ceritakan ke ente-ente. Ayo bergerak terus. Ayo sebagai warga bangsa bergerak untuk selamatkan negara ini. Orang Arab bilang, Arab tanah air kami, monggo. Orang Mesir bilang, Mesir tanah air kami, monggo. Orang Yaman bilang, Yaman tanah air kami, monggo. Saya nggak pengen ngode-ode. Dan kalau kami bangsa Indonesia menyatakan Indonesia milik kami, mohon wong tarim ojo nesu. Kami nggak ganggu sampean, mohon sampean juga tidak mengganggu kami. Penutup, ayo kita sumpah pemuda. Kita memperbaharui ikrar sebagai anak bangsa. Mari, kami bangsa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Kami bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan. Hadirin yang kami muliakan, mau'izah hasanah yang kedua akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Shahibul Fadilah Romo Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Tangerang, Banten. Kepada beliau kami haturkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم، فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائق للناظرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان، اللهم أمطر صبيب الرحمة على سيدنا ومولانا شيخ العالم العلامة المغفور له Profesor Dr. Kiai Haji Fuad Hashim wa Mbah Abbas Buntet wa jami'il masyayikh fi hadzal ma'hadil mubarak. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل ذرياته من أوليائك المقربين والعلماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين. Amin. Amma ba'du.
Maka kepada guru kita yang mulia, sahibul fadilah wal karamah, al-alim al-mujahid fi sabilillah, Kiai Haji Marzuki Mustamar, pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rasyad di Kabupaten Malang, sahibul bait Sayyid Syarif Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yahsi, Kiai Haji Faris Fuad Hashim, para kiai alhamdulillah hadir, Ki Bagus Magi Nur Fadil, Kiai Muharrar, Kiai Miftah, Gus Jenderal Nur Wahid, Bapak Ahmad Syekhu, Bapak Kapolres, Bapak dari Bumi Putra, Bapak dan Ramil, para kiai-kiai, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiai Fuad Hashim adalah mutiara Nahdlatul Ulama. Hidupnya menghiasi Nahdlatul Ulama. Dengan keberadaan beliau dulu, Nahdlatul Ulama terlihat semakin indah. Kiai Fuad Hashim adalah merupakan singa Nahdlatul Ulama yang menjaga alas-roban Nahdlatul Ulama dari gangguan musuh-musuhnya. Kiai Fuad Hashim adalah anak panah Nahdlatul Ulama dalam rangka menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok negeri. Beliau masuk hutan, keluar hutan untuk menyebarkan agama Allah, masuk ke Lampung, masuk ke Kalimantan. Kadang-kadang beliau sedang sakit, juga beliau masih menyempatkan berdakwah di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Lampung. Beliau adalah suri tauladan bagi kita akan sebuah makna keikhlasan. Kiai Fuad Hashim adalah putra Nahdlatul Ulama. Kecintaannya luar biasa kepada Nahdlatul Ulama. Kalau ada yang bertanya dari mana saya dapat mengetahui kecintaan dari Kiai Fuad Hashim terhadap Nahdlatul Ulama, saya katakan kecintaan beliau dikuatkan dengan fakta dan data. Dari mana datanya? Dari ikrar. Ikrar harus memerlukan sebuah kalimat. Dari mana kalimatnya? Beliau sudah meninggal. Dari syair-syair yang beliau karang ketika beliau masih hidup, yang menunjukkan cintanya kepada Nahdlatul Ulama, hari ini masih kita bisa baca. Ya Nahdlatul Ulama'i anta mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridai. Wahai Nahdlatul Ulama, kata Mbah Fuad Hashim, engkau adalah cintaku, engkau adalah sayangku, engkau adalah kebahagiaanku, engkau adalah kerelaanku. Ya Nahdlatul Ulama'i anta ahabbuli min zaujati haqqan wa min abna'i. Wahai Nahdlatul Ulama, engkau lebih aku cintai daripada istriku sendiri, sebenar-benarnya cinta, dan dari anak-anakku. Jadi kalau ditanya apakah Mbah Fuad Hashim mencintai Kiai Abbas, tentu. Tapi kalau harus memilih antara Kiai Abbas dengan Nahdlatul Ulama, Mbah Fuad Hashim akan memilih Nahdlatul Ulama terlebih dahulu daripada putranya Abbas bin Yaksi dan Faris Al-Haq. Dari beliau kita mengetahui cinta itu memerlukan pengorbanan. Dr. Manarul Hidayah, panitia pembangunan gedung PBNU, menceritakan bagaimana Mbah Fuad Hashim menjual tanah-tanahnya, mobilnya, mobil Mercy dijual untuk membantu pembangunan Nahdlatul Ulama, gedung yang di Keramat sekarang. Yang sekarang juga ada perlombaan. Dulu perlombaan menyumbang, sekarang perlombaan tambang. Dulu rebutan nyumbang, sekarang rebutan tambang. Kita doakan Nahdlatul Ulama, apapun yang terjadi dari orang-orang yang mengurusnya, yang perlu diurus, Nahdlatul Ulama tidak akan hancur. Nahdlatul Ulama akan beri tegak ila yaumil qiyamah. Segala gunjang ganjing di Nahdlatul Ulama bukan untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama, tapi untuk mengusir orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ia rohun li jasadi ahli sunnati wal jamaati fi Indonesia, wa hiya nurun muqtabasun min anwaril hikamil aliyah wal taraikil mustaqimah wal basairil laihah
warathaha al-awliya'ut tis'ah wa ghairuhum minal jahabidah dzu la yanzuruna zawahiral asya illa ma'al insafi bi bawatiniha. Nahdlatul Ulama hiya ruhun li jasadi ahli sunnati wal jamaah. Dia adalah spirit, dia adalah ruh bagi ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Ahli sunnah wal jamaah idza utliqa ahlu sunnati wal jamaati fal muradu bihi al asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila dimutlakkan nama ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah ahli sunnah itu adalah ahli sunnah al asy'ariyah wal maturidiyah, yang dibawa oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan oleh Abu Mansur al-Maturidi, yang hari ini kita kenal di antara ajarannya adalah mencintai ahli baitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya, dengan cara kita menjaga nama baik daripada ahli bait, menjaga nasabnya, jangan sampai masuk ke dalam nasabnya ahli bait orang-orang yang bukan keturunan ahli bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keresahan Yai Marzuki Musta'mar tadi, keresahan yang ada itu bukan hanya ada di medsos, bukan hanya ada di YouTube dan di Facebook. Itu ajaran-ajaran mereka itu telah terkodifikasi di dalam puluhan kitab-kitab karya Ba'lawi. Apa yang dikatakan oleh Yai Marzuki Musta'mar tadi itu ada dicetak di dalam kitab-kitab mereka. Cuma yang namanya orang Indonesia yang bisa baca kitab kuning itu sedikit. Yang bisa baca kitab kuning belum tentu berani. Wa minal ladzina, kan kita ome-ome. Tetapi apabila mereka mengaku keturunan, bukan keturunan dulu, mengaku beragama Islam saja, tetapi ajarannya tidak sesuai dengan Al-Quran, ajarannya tidak sesuai dengan Al-Hadis, dengan rukun iman yang telah mujma' alaih, dengan rukun Islam, maka apabila mereka menisbatkan dirinya kepada Islam, maka wajib bagi negara untuk terjun, untuk turun tangan, menetapkan bahwa ajaran dan aliran itu adalah aliran sesat dan menyimpang dan tidak boleh lagi membawa nama-nama Islam. Ini aturan konstitusional yang kita sepakati di negara Pancasila, negara Kesatuan Republik Indonesia, tanah warisan dari nenek moyang kita yang kita cintai. Al-Mu'ahadah Al-Wataniyah yang telah tadi disinggung oleh Gus Baris adalah kesepakatan leluhur kita, para pejuang-pejuang bangsa tahun 1945, untuk mencari format yang paling ideal untuk bangsa Indonesia yang heterogen, dari suku, dari agama. Apa format muahadah wataniyah yang paling tepat untuk bangsa kita di dalam mengikat persatuan dalam sebuah bangsa yang kita ingin bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara ini? Tidak ada lagi yang paling tepat adalah selain dengan apa yang telah disepakati oleh leluhur kita, para pejuang-pejuang Depanding Pader waktu itu tahun 1945, kecuali adalah negara Republik Indonesia dengan 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi kita warga Nahdlatul Ulama, kita santri, ini sudah mendarah daging. Kiai-kiai kita yang tidak sekolah SD, kiai-kiai kita yang tidak mengenal sekolah pendidikan umum, itu senantiasa sama di dalam bagaimana memupuk nilai-nilai kecintaan terhadap bangsa dan negara ini. Maka negara, jangan sekali-kali negara meragukan daripada kecintaan warga Nahdlatul Ulama. Jangan negara sekali-kali meragukan kesetiaan perjuangan Wali Songo Indonesia terhadap bangsa dan negara ini. Sekarang terjadi konflik di PBNU, negara nggak usah ikut-ikut campur. Ini kalau ini yang menang kita untung, ini yang menang kita rugi, nggak ada. Siapa saja yang menang dari konflik sekarang ini di PBNU, siapa saja yang menang pasti akan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau negara ikut-ikut campur, malah nanti makin terbelah dan kerugian hanya akan menyertai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
biar kami cengker sedulur, jangan ikut-ikutan. Mau jadi pendamai silahkan negara, tapi kalau negara mau ikut campur mendukung salah satu dan membiarkan lainnya, maka nanti di bawah akan terpecah, dan yang tidak didukung oleh negara, dukungannya ini dari bawah akan menganggap negara dalam keadaan salah. Maka negara tonton saja apa yang terjadi dengan kami di Nahdlatul Ulama. Ketika terjadi dinamika internal, siapa saja yang menang pasti kami bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang satu memecat ketua umum, yang satu memecat sekjen. Silakan saja, namanya perlawanan, namanya usaha, namanya al-muhawalah al-mutanahiyah, harus dilakukan. Ujung-ujungnya kita lihat saja, PWI-LS tidak punya kepentingan. PWI-LS tidak punya kepentingan terhadap konflik di Nahdlatul Ulama hari ini, karena yang satu madhab husnudon, yang satu madhab tibin. Saya setuju dengan Gus Paris, dua kelompok ini sudah tidak pantas lagi ada di PBNU. Sekali lagi, negara ketika kami mengatakan begini, ini cengker sedulur, jangan ikut-ikutan. Kita pegang Kiai Imat, jangan. Kita pegang Ki Marzuki Mustamar, jangan. Kita pegang yang Belono, jangan. Ini cengker sedulur. Biarkan kami selesaikan dulu, nanti sudah beres, baru kami laporan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau negara ikut campur megang yang satu, nggak megang yang lain, bahaya untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan ada luka, sisa-sisa luka kepada pemimpin yang ada sekarang yang tidak mudah untuk sembuh. Biarkan aja, biarkan untuk cengker, namanya sedulur, dua-duanya khidmah untuk Nahdlatul Ulama. Tetapi gunjang ganjing hari ini, saya yakinnya adalah cara Allah untuk menguatkan Nahdlatul Ulama dan membersihkan Nahdlatul Ulama dari pengkhianat Nahdlatul Ulama. Banyak yang menangis hari ini, kiai-kiai di bawah, tangisan air mata, ada surat-surat cinta yang penuh dengan kesedihan, ada konten-konten, ada video-video dari kiai-kiai, ada banser-banser yang menangis, ada banser-banser yang bingung. Banser dapat telepon, kita kuasai gedung PBNU. Ditelepon lagi oleh sebelahnya, kita kuasai gedung PBNU. Ini saya satu orang untuk menguasai gedung PBNU, yang nyuruh beda-beda orang. Sekali lagi, negara atau siapapun, apalagi bukan negara, mau ikut campur urusan kami, nanti kami akan cepat bersatu loh. Macam-macam dengan Nahdlatul Ulama, kelihatan kalian nanti bahwa ada niat jelek untuk kami Nahdlatul Ulama, maka walaupun kami sedang cengker, kami sedang ribut, kami akan cepat bersatu untuk menghancurkan kalian semua, musuh-musuh Nahdlatul Ulama. Jadi jangan macam-macam mau masuk-masuk, melihat ada dinamika internal, lalu mau mencari-cari ikan tanpa ikut naung. Mengambil ikan di air keruh, bahaya ente. Karena bagi kami Nahdlatul Ulama NKRI adalah harga mati. Kesetiaan kami warga Nahdlatul Ulama PWI-LS kepada NKRI adalah final, tapi kesetiaan kami kepada pemerintah kondisional. Ini harus betul-betul diperhatikan oleh negara. Jangan ikut-ikut acak-acak Nahdlatul Ulama, mau siapapun. Kenapa? Karena kami biasa dalam dinamika internal, dan kami akan bisa melaluinya sebentar lagi, dan setelah itu yang ada hanya orang-orang ikhlas yang ada di Nahdlatul Ulama. Dan kalau menurut survei, warga NU 70% menginginkan Kiai Marzuki Mustamar sebagai ketua umum PBNU. Ini bukan kata saya, ya, ini bukan karena adanya Marzuki, saya lihat di hasil survei. Dan nih PCNU Cirebon yang hadir, ingat, memang dalam Nahdlatul Ulama pemegang daripada suara itu PC dan PW. Tapi PC PW
di dalam bagaimana PCPW itu memilih calon harus mendengar geretak hati masyarakat Nahdliyin di bawah. Jangan melihat SMS, jangan melihat WA yang minta nomor rekening, jangan, tapi melihat hasil survei warga Nahdlatul Ulama, pengen siapa yang menduduki sebagai ketua mereka, sebagai rais mereka, agar antara pemimpin yang dipimpin ada alaqah batiniyah yang kuat, ada trust, ada kepercayaan. Jangan sampai Nahdlatul Ulama yang besar, yang menurut survei, para ahli survei, 53% orang yang beragama Islam mengaku dirinya Nahdlatul Ulama. Ini berarti berapa ratus juta itu? Mungkin bisa nyampe 130 juta warga Indonesia mengaku dirinya adalah Nahdlatul Ulama. Jangan sia-siakan potensi besar yang sudah aman untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Basis Nahdlatul Ulama memang ada di pesantren, tetapi lulusan pesantren sekarang berada di tengah-tengah masyarakat. Episentrumnya tetap pesantren, epicentrum tetap pesantren. Kader-kader inti daripada Nahdlatul Ulama adalah di pesantren. Jangan bikin peraturan orang-orang PBNU, mereka yang bisa masuk PBNU hanya mereka yang mempunyai sertifikat AKNU. Ini akan menjauhkan kader-kader pesantren daripada kepengurusan Nahdlatul Ulama, dan ini juga naturalisasi, bahkan memusuhi NU hanya karena dia ikut kaderisasi NU 3 hari langsung dia dinyatakan lebih berhak untuk menjadi pemimpin NU daripada anak-anak santri kiai-kiai NU, santri-santri buntet yang 7 tahun dia mondok digembleng kecintaan kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama Islam, cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, cinta kepada Nahdlatul Ulama. Di kader tiba-tiba dia tidak bisa menjadi pemimpin NU hanya karena dia tidak mempunyai sertifikat AKNU. Tetapi orang-orang yang bukan NU dinaturalisasi. Dia dulu mempunyai cara pandang bukan cara pandang NU, dia tidak mondok di pesantren NU, Nahdlatul Ummah, Nahdlatul Ulum, tidak mempunyai guru-guru yang cucu daripada Mbah Hasim, cucu murid daripada Mbah Khalil, cucu murid daripada Mbah Syekh Nawawi Banten, Mbah Abdul Abbas Buntet dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia pantas dan sah secara konstitusi ADRT Nahdlatul Ulama untuk jadi ketua PBNU hanya karena dia punya sertifikat AKNU. Ini sama saja menjual Nahdlatul Ulama kepada musuh. Akan mudah disusupi itu. Siapapun orang bisa daftar untuk AKNU, bayarnya cuma 1 juta, kemudian pelatihannya cuma beberapa hari saja. Akhirnya orang yang tidak mempunyai nilai-nilai ke-NU-an, kalau dibelah darahnya kuning, darahnya biru, darahnya coklat dan lain sebagainya, bukan hijau, tiba-tiba dia bisa lebih berhak untuk menjadi pengurus NU daripada santri buntet, daripada santri babakan Ciwaringin, daripada santri Benda Kerep, daripada santri Sidogiri, santri Lirboyo, santri Tebuireng sekalipun kalau tidak punya sertifikat AKNU nanti tidak akan bisa untuk menjadi pemimpin NU di setiap tingkatan karena dianggap NU-nya tidak lulus. Padahal dia belajar di para kiai-kiai yang cara pandang pemikiran, paradigma NU yang tidak bisa dibantah. Ini yang sedang terjadi. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sampai menang, sampai nanti mau tamar itu, dia bisa kemudian memimpin lagi. Persyaratan-persyaratan seperti ini jangan sampai diteruskan. Bicara tentang peradaban dunia, bagaimana ingin menyatukan Israel Palestina agar tidak perang, tetapi merawat warga NU tidak mampu, PCPW tidak ditandatangani. Yang tidak mau dukung lagi muktamar depan di Karateker. Kalau Cirebon yang selamat begini berarti sudah teken mau dukung itu. Kalau tidak mau dukung itu bisa di Karateker. Dan ini sudah bukan rahasia lagi. Allah cinta kepada Nahdlatul Ulama
maka hari ini Allah berikan kuasanya terjadi hal demikian. Maka saya katakan pada Gus Paris tadi di rumah bahwa sebenarnya ini adalah bentuk daripada sunnatullah, rekayasa Allah, kecintaan Allah pada Nahdlatul Ulama untuk menghancurkan serpihan-serpihan pengkhianat-pengkhianat Nahdlatul Ulama. Bicara tentang tambang, bicara tentang TPPU apa-apa istilahnya, pencucian uang dan lain sebagainya, itu hal-hal kecil yang mungkin yang bisa dibaca dan dikonsumsi oleh publik. Mungkin ada hal-hal yang lain yang kita tidak tahu dan kita tidak mau tahu. Yang penting Allah berikan kepada kita pemimpin yang betul-betul akan membawa Nahdlatul Ulama sama seperti dulu, yaitu kecintaan terhadap warga Nahdlatul Ulama, kecintaan terhadap agama, kecintaan terhadap negara dan bangsa. Ormas Islam yang berpikir bukan hanya untuk warga dirinya, warganya sendiri, bahkan bukan hanya berpikir tentang orang yang seagama. Saya kira kalau ingin dipuntun, yang paling tinggi puntunnya itu adalah Nahdlatul Ulama. Dari dulu bagaimana hasil-hasil bahsul masail Nahdlatul Ulama mengarus utamakan persatuan bangsa, perbedaan suku, perbedaan agama ini seperti tidak diperhatikan. Untuk apa? Agar persatuan bangsa Indonesia dengan bersama-sama mengusung negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa untuk selama mungkin kita bisa pertahankan. Karena hanya dengan kita yang mayoritas mencintai minoritas, minoritas menghormati yang mayoritas, hanya dengan itulah kita bisa untuk meminimalisir potensi-potensi perpecahan. Suku yang paling besar harus mengayomi dan melindungi suku-suku kecil. Hanya dengan itulah tidak ada luka, tidak ada kebencian yang tertanam yang nanti akan berbuah menjadi dendam di suatu saat nanti. Inilah pandangan Nahdlatul Ulama dalam politik kebangsaan, dan ini sudah ada yang menulis dalam sebuah kitab kuning. Di antara salah satunya saya telah menulis sebuah kitab As-Sultanah Al-Mardiyah. Bagaimana pandangan-pandangan kiai-kiai dulu di Nahdlatul Ulama tentang politik kebangsaan, tentang Kiai Sahal Mahfud, Kiai Ahmad Siddiq Jember, Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Abdurrahman Wahid, dan lain sebagainya. Saya tuangkan, inilah pandangan-pandangan ulama-ulama Nahdliyin terhadap politik kebangsaan. Bagaimana semuanya ditenagai pemikiran-pemikiran itu oleh sebuah keinginan yang luhur agar negara kesatuan Republik Indonesia ini akan bertahan selama mungkin. Sunatullah di atas dunia ini, sebuah rezim itu kebanyakan berumur dari 70 tahun sampai 500 tahun. Alhamdulillah Indonesia sudah melewati 70 tahun. Berarti tidak akan sama seperti Bani Umayyah. Kalau Bani Umayyah hanya sekitar 70 tahun. Mudah-mudahan kita bisa seperti Bani Abbasiyah, bahkan lebih, sampai mencapai 500 tahun. Utsmaniyah setelah Bani Abbasiyah bertahan 600 tahun sampai tahun 1924, mereka kemudian hancur berkeping-keping. Siapa yang bisa untuk menjamin bahwa Indonesia yang memang dulunya negara atau kerajaan-kerajaan yang terpisah-pisah ini akan terus bisa seperti ini? Tidak ada yang bisa menjamin. Kecuali kalau mungkin nanti Muhammadiyah sudah pandangannya betul-betul sama. Sekarang mulai sama dengan Nahdlatul Ulama. Kalau sudah semakin sama pandangannya, cara memandang bangsa dan negara, bagaimana memupuk dan mempertahankan nilai-nilai kebangsaan untuk bersama selama-lamanya dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah negara kita Indonesia bukan hanya 80 tahun, bukan hanya 200 tahun, 500 tahun, insya Allah sampai hari kiamat. Banyak orang-orang di luar negeri ini bertanya, bagaimana Indonesia bisa mengelola heterogenitas yang begitu banyak di Indonesia tapi bisa bertahan. Ada letupan-letupan kecil tapi masih bisa untuk melewatinya. Padahal suku bangsanya 500 atau 700 suku bangsa, bahasa 1000 lebih.
agama ada 6, kepercayaan itu 200 kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, mirip-mirip percaya pada Tuhan, tapi dia tidak mengaku sebagai bagian daripada agama yang 6 itu. Banyak di Indonesia, dan jumlahnya saya pernah ngobrol dengan Jenderal Nur Wahid, itu sampai 12 juta orang-orang kepercayaan, lebih dari 12 juta orang. Ini adalah bangsa Indonesia, dan Nahdlatul Ulama sudah final bahwa dakwah kita harus terus kepada non muslim, karena kita meyakini agama kita yang paling benar. Tetapi jangan jadikan upaya kita dakwah kepada non muslim itu menjadi alasan kita untuk menyakiti mereka. Tidak ada, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam agama. Kalau umpamanya orang-orang buntut menerjemahkan agama begitu santun, akhlak yang begitu luar biasa, nilai pengorbanan, saling tolong menolong kepada siapapun itu diperlihatkan, nanti agama-agama lain, saya mau masuk Islam saja. Tapi kalau agama Islam di tataran kulitnya caci maki, saudara-saudara, jokodok, ini adalah presiden Fir'aun, menteri agamanya adalah Dajjal, setan, iblis. Kalau orang-orang yang punya otoritas keagamaan semacam ini, maka nilai-nilai Islam itu akan dianggap nilai-nilai yang primitif, yang tidak pantas orang non-Islam untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka kesantunan yang selama ini adalah merupakan ciri khas bangsa Indonesia, jangan sampai kemudian ditinggalkan dengan kita mengikuti orang-orang yang tidak punya sopan santun itu hanya karena mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Dan sudah final daripada penelitian saya, Ba'lawi yang mengaku sebagai Habib-Habib itu bukan cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mempertanggungjawabkan kesimpulan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Taufik Assegaf bukan keturunan Nabi, Rizik Syihab bukan keturunan Nabi, Bahar Smith bukan keturunan Nabi, dan seluruh Ba'alwi yang pakai Syihab, Atas, Empuk dan lain sebagainya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekali lagi untuk PWI, peringatan dari saya sebagai wakil ketua umum PWI LS, walau mereka bukan keturunan Nabi, tidak ada alasan kita untuk membenci mereka jika mereka tidak lagi menyebarkan ajaran-ajaran sesat kepada saudara-saudara kita bangsa Indonesia. Jika mereka tidak mau lagi mengklaim para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia adalah bagian dari keluarga mereka, sementara orang asli di sini tidak ada yang jadi pahlawan. Jika mereka sudah menghentikan pengakuan itu di hadapan publik, tidak ada alasan lagi nanti PWI untuk terus berfokus bicara tentang mereka. Kiai Marzuki telah mengingatkan kita tadi, kalau hal-hal yang selama ini kita anggap mereka telah berlebihan, telah offset itu ditinggalkan, kita siap rekonsiliasi dan merangkul. Tamu wajib kita hormati. Dan kalau mereka kemudian menghilangkan pengkultusan terhadap keluarga mereka sendiri, dan ini bukan hoax, terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Dan tadi Yai Marzuki telah mengusulkan kepada Jenderal Nur Wahid untuk menyusun kesesatan-kesesatan yang ada di dalam kitab, dan itu sudah kita lakukan, Yai, dan sedang naik cetak, sudah ada ISBN sedang naik cetak, bahwa kita ambil dari kitab-kitab mereka yang dimana ajaran agama kita mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, itu bahwa Allah menerima taubatnya hambanya selagi belum ada di tenggorokan sekarat. Bagi mereka ada di dalam kitabnya bahwa mereka bisa bertobat walaupun sudah mati di dalam kubur, walau zina, walau saraka, walaupun berzina, walaupun mencuri, mereka bisa untuk bertobat di dalam kubur. Ini bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Saya kira Kristen juga sama dengan Islam. Orang kalau sudah mati nggak bisa lagi bertobat. Jangan tanya tadi Kiai Marzuki tanya pada PKS, tanya pada Muhammadiyah, sama enggak? Agama Kristen juga sama ya, bahwa orang kalau sudah mati nggak bisa bertobat. Kalau kita bertobatnya di dalam kubur sudah mati, ya kita berdosa saja. Nanti kita dalam kubur baru bertobat. Nggak bisa, itu ajaran bukan ajaran agama. Kalau orang bertobatnya di dalam kubur itu bukan ajaran agama. Lebih mirip ajaran orang-orang yang tidak percaya adanya akhirat. Sebenarnya mereka tidak percaya adanya akhirat, tapi kalau ngomong tidak percaya akhirat, tidak punya mukibin. Kalau ngomong tidak percaya apa adanya akhirat, tidak punya mukibin. Yang bodoh-bodoh itu banyaknya orang-orang beragama. Makanya mereka harus pura-pura seperti orang beragama, nanti punya pengikut orang-orang beragama. Ini bisa, walaupun saya tidak yakin itu. Mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan analisa saya itu salah. Kenapa? Udah tua masih mau malsuin kuburan. Udah tua bangka malsuin kuburan. Orang yang bukan daripada bin Yahya disebut dia bin Yahya. Cucunya marah. KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang punya cucu. Cucunya ngerasa ini leluhurnya pejuang daripada Keraton Yogyakarta, meninggal tahun 1811, adalah orang Jawa asli. Dia panglima perang di Yogyakarta, matinya melawan Inggris, ditebas lehernya oleh Inggris, dimakamkan di jajaran Jogja. Tahun 2018 makamnya pindah ke Semarang, silsilahnya pindah dari orang Jawa menjadi orang Yaman. Dan ini bukan satu dua, kita sudah mendeteksi laporan dari PWI LS Perjuangan Wali Songo yang ada di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera dan Kalimantan, bahwa mereka membuat makam-makam ini bukan hanya di Jawa tetapi di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian makam palsu ini dialamatkan menjadi leluhur daripada raja-raja yang ada di Sumatera dan raja-raja yang ada di Pulau Kalimantan. Ini luar biasa. Jadi nanti seluruh raja-raja itu keturunan mereka lah raja-raja. Sriwijaya, Raja Majapahit bisa jadi nanti itu leluhurnya dari Tarim semua, walaupun mereka belum beragama Islam. Ini yang sedang terjadi, dan keresahan ini sebagian sudah dipahami oleh para kiai, sebagian lagi ada yang belum paham, sebagian lagi ada yang nggak mau paham. Kenapa? Karena saya sudah dari dulu kiai berhubungan, nggak seperti yang kiai katakan. Mungkin kebetulan dia dapat teman Baklawi yang soleh, mungkin. Ada juga yang tidak mau baca tesis saya. Ini tesis saya, nggak mau baca. Kalau dibaca nanti kita kena khitab katanya. Kalau kita baca, kita nggak mau nurut, kena khitab, nanti dosa. Kalau nggak baca Anda berdosa. Karena berdosa itu kalau sudah datang para rasul, kitab ini rasulnya katanya. Jadi saya kitabnya nggak mau baca kiai. Saya adakan program wakaf gratis. 2000 kitab saya kirimkan ke para kiai-kiai itu. Ada mukibin yang bakar video. Saya tidak mau baca. Ini salah kitabnya. Udah dibaca belum? Nggak mau baca. Lah bisa ngomong salah dari mana kalau nggak mau baca? Saya kirimkan juga ke partai-partai politik termasuk ke kantor PKS. Saya kirimkan buku-bukunya. Tahu itu dibaca nggak sama Pak Sehu itu? Kita bahasa Arab dan berbahasa Indonesia. Nanti akan ada program wakaf lagi, yaitu tentang buku. Saya mengarang buku baru bersama Mas Rizky Zulkarnain BJ Baswara tentang mengapa penting mengetahui bahwa Habib Baklawi bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Dan di dalam buku itu selain tentang nasab Baklawi yang terputus secara ilmu nasab, tidak terdeteksi secara ilmu sejarah, secara tes DNA, secara akhlak, dan juga ditambah yaitu upaya clandestine dari mereka untuk mencoba okupasi terhadap bangsa Indonesia untuk menguasai, tetapi tanpa ada peperangan. Dan analisa ini ilmiah karena kami berbasis data dan fakta. Tidak ada satu klaim dari kami tanpa ada referensi.
Semua klaim kami yang ada di kitab itu semua berbasis referensi, fakta dan data. Baik kami sendiri yang terjun investigasi, juga dari kerja-kerja wartawan yang luar biasa yang kita himpun dari media-media. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, perlu kami informasikan bahwa polis asuransi yang diterima oleh pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah dari Bumi Putra 1912 ini bernilai lebih dari 1 miliar rupiah. Semoga saja pemberian ini dapat membantu Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah lebih maju dan berkembang di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami muliakan, acara